Assalamualaikum. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai antibodi monoklonal. Video ini kami persembahkan guna memenuhi tugas mata kuliah imunologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Meriza Johari, MKes. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan, kelompok 2 terdiri dari Delvi Regika, Lydia Triwulandari, Mita Hasanah, Sari Putri Ramadhani, Siska Dian Fitri, dan Syamsyadia Komaranur. Kami dari kelas S14B. Baiklah, yuk disimak sama-sama videonya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa submateri, antara lain yaitu pengertian antibodi monoklonal, sejarah antibodi monoklonal, cara pembuatan antibodi monoklonal, mekanisme antibodi monoklonal, serta imunoterapi dan efek samping. Nah, yang pertama itu pengertian dari antibodi monoklonal, yang mana antibodi monoklonal ini senyawa yang homogen, sangat spesifik dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar, sehingga sangat menguntungkan jika digunakan sebagai alat diagnostik. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi buatan identifik karena diproduksi oleh salah satu jenis sel imun saja, dan semua klonnya merupakan sel single parent. Antibodi monoklonal ini memiliki sifat khusus yang unik, yaitu dapat mengenal suatu molekul, memberikan informasi tentang molekul spesifik, dan sebagai terapi target tanpa merusak sel sehat sekitarnya. Antibodi monoklonal ini dapat diperoleh dari sel yang dikembangkan di laboratorium. Reagen tersebut sangat berguna untuk penelitian terapi dan diagnostik laboratorium. Selanjutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu sejarah dari antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal pertama diciptakan pada pertengahan tahun 1970-an untuk menargetkan mutasi spesifik dan cacat pada struktur protein yang diekspresikan pada beberapa penyakit dan kondisi. Antibodi ini sekarang bagian dari perawatan utama untuk neoplastik, autoimun, dan penyakit peradangan kronis yang menyebabkan peningkatan laporan reaksi hipersensitivitas sekunder untuk kelas obat ini. Generasi pertama antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik atau bifungsional. Pemenang Nobel Paul Ehrlich mengusulkan konsep peluru ajaib pada tahun 1906. Kohler dan Milstein menemukan teknologi hibridoma pada tahun 1975, dan Greg Winter mempelopori teknik untuk memanusiakan antibodi monoklonal pada tahun 1988. Antibodi monoklonal telah berhasil dikembangkan untuk mengobati penyakit medis. Penggunaan antibodi monoklonal dalam kanker dan penyakit autoimun pada manusia telah menjadikan antibodi monoklonal ini merupakan salah satu kelas yang paling cepat berkembang dari obat-obatan baru yang disetujui untuk indikasi ini dalam beberapa dekade terakhir. Antibodi monoklonal ini digunakan sebagai terapi imunomodulator terhadap kanker dan penyakit autoimun. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemanjuran dan bagaimana mekanisme resistensi sedang ditangani untuk meningkatkan hasil terapi untuk pasien. Pembahasan selanjutnya yaitu cara pembuatan dari antibodi monoklonal. Untuk prosedur pada pembuatan antibodi monoklonal ini, mula-mula menyuntikkan tikus dengan antigen spesifik yang berfungsi untuk merangsang sistem kekebalannya untuk menghasilkan antibodi yang diperlukan. Kemudian dilakukan ekstrak sel limfatikus yang mengandung limfosit B dan dikultur di laboratorium. Kemudian ekstrak sel tumor tikus yang tumbuh terus-menerus dan kultur di laboratorium. Dicampurkan sel limfa dan sel tumor pada piring dan kultur yang sama.
Kemudian ditambahkan polyethylene glycol, di mana polyethylene glycol atau disingkat dengan PEG ini merupakan surfaktan. Dan PEG ini dapat menyebabkan beberapa limfosit B bergabung dengan sel tumor untuk menghasilkan sel hibrida yang disebut dengan sel hibridoma. Tumbukan sel dalam kondisi yang memungkinkan dan hanya sel hibridoma yang mampu bertahan hidup. Kemudian ekstrak sel kultur dilakukan secara terpisah dan uji media di sekitar setiap sel untuk mengetahui antibodi yang diinginkan. Kemudian membuat antibodi yang diinginkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Saya Syamsadia Kamara dengan NIM 1901075 di sini akan menjelaskan tentang mekanisme kerja antibodi monoklonal. Di mana antibodi monoklonal ini mekanismenya itu menggunakan kombinasi untuk meningkatkan efek sitotoksik sel tumor. Mekanisme yang pertama ada ADCC atau antibody dependent cellular cytotoxicity yang terjadi jika antibodi mengikat antigen sel tumor dan Fc antibodi melekat dengan reseptor Fc pada permukaan sel imun efektor. Interaksi Fc reseptor ini berdasarkan kemanjuran antitumor dan sangat penting pada pemilihan suatu antibodi monoklonal. Sel efektor yang berperan masih belum jelas, tetapi diasumsikan sel fagosit mononuklear dan atau natural killer atau sel NK. Antibody dependent cellular cytotoxic ini atau ADCC ini dapat meningkatkan respon klinis secara langsung, menginduksi destruksi tumor melalui presentasi antigen dan menginduksi respon sel T-tumor. Antibodi monoklonal ini berikatan dengan antigen permukaan sel tumor melalui Fc reseptor permukaan sel NK. Hal ini memicu pelepasan perforin dan grazimes untuk menghancurkan sel tumornya. Sel-sel yang hancur tersebut ditangkap antigen presenting cell atau APC, lalu dipresentasikan pada sel B sehingga memicu pelepasan antibodi. Kemudian antibodi ini akan berikatan dengan target antigen. Sel sitotoksik T limfosit atau CTLS dapat mengenali dan membunuh sel target antigen. Mekanisme yang kedua yaitu ada complement dependent cytotoxicity atau CDC. Peningkatan antibodi monoklonal dengan antigen permukaan sel akan mengawali kaskade komplement. Complement dependent cytotoxicity atau CDC merupakan suatu metode pembunuh sel tumor yang lain dari antibodi. Imunoglobulin G1 dan G3 sangat efektif pada CDC ini melalui jalur klasik aktivasi komplement. Kaskade komplement ini diakhiri dengan formasi membran attack complex atau MAC sehingga terbentuk suatu lubang pada sel membrannya. MAC tadi memfasilitasi keluar masuknya air dan Na+ yang akan menyebabkan sel target tersebut lisis.